Alhamdulillah jazakallahu khairan Mas. Muga paring jodoh yang barokah, mertua yang barokah, rumah yang barokah, anak cucu yang barokah, haji yang barokah, hidup mulia mati masuk surga. Jazakallahu khairan Mas. Ini udah kawin belum? Belum. Udah berani ngelamar? Hah? Berani ngelamar? Mudah-mudahan paling berani ngelamar yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'da. Saudara jamaah, syukur sekali pagi ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Syukur juga kita kepada para perantara agama, alhamdulillah jazahumullahu khairah, atas segala amal solehnya kita diurusi, diramut, sehingga kita bisa mengaji tetap jamaah. Mudah-mudahan ketetapan ini sampai ajal mati kita masing-masing. Sekali lagi syukur, alhamdulillah jazahumullahu khairah. Syukur juga kepada semua jamaah di sini, kesungguhannya, ngoyonya, datangnya. Saya syukur, alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring manfaat dan kebarokahan. Semoga Allah paring kesabaran. Semoga Allah paring kekuatan yang barokah. Saudara, pagi ini langsung to the point. Saya mau bicara tentang sabar yang tidur malam kancrit. Apa kancrit? Tinggalan. Oke, ditulis ya, sabar. Ini different. Ini sebenarnya untuk anak kita, tapi ini topik sendiri. Sabar, ditulis ya. Sabar itu berpegang teguh pada kebenaran. Sabar itu berpegang teguh pada kebenaran dalam keadaan apa saja. Dalam keadaan apa saja. Itu ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan longgar, dalam keadaan sempit, dalam keadaan banyak uang, dalam keadaan tidak banyak uang, dalam keadaan karirnya menanjak atau dalam keadaan karirnya turun. Itu namanya sabar. Jadi saya terangkan ya, sabar itu bukan kalau istrinya diganggu orang diam saja. Itu bukan sabar, itu takut dan lemah. Sabar itu bukan ketika dijitak diam saja. Itu namanya bodoh dan lemah. Kalau dijitak tanyain, ngapain lu jitak gue? Gitu. Iseng. Loh kok enak iseng? Ya ganti dijitak saudara. Ya kan? Kisos. Maksudnya itu kita beritahu bahwa kita ini kita bisa berbuat sesuatu. Nah, yang disebut sabar itu adalah kita tetap berpegang teguh pada kebenaran apapun jadinya. Itu sabar. Jadi dalam keadaan kaya, ya,
ya sambung jamaah lancar, ya nggak israf, ya nggak melanggar, apa? Nggak main cewek, nggak judi, itu namanya sabar. Dalam keadaan naik daun kalau di dalam jamaah, jadi itu wayuh dapuan. Apa wayuh dapuan? Jadi ketua Persinas Asad daerah, jadi sekretaris Senkom, ya toh, jadi apa namanya itu pengurusnya DPP, terus jadi tim rekaman ya toh, jadi tumpuk-tumpuk. Tapi meskipun begitu tetap bisa takdim kepada imam kelompoknya, imam desanya, imam daerahnya, tetap bisa ngaji, tetap bisa sambung kelompok desa daerah. Itu namanya sabar. Tahu dalam keadaan parah, berat, ya nggak punya duit, istrinya hamil, anaknya sakit, kos-kosannya habis, itu saudara bisa budak itu saudara. Gimana bang Lur? Bisa budak itu. Itu tetap ya waktunya ngaji ya ngaji, waktunya sambung jamaah ya sambung jamaah, waktunya itu namanya sabar. Cari jalan keluar, cari jalan keluar. Ada satu cerita di Surabaya tahun 84 88. Saya tugas di kelompok itu. Ada satu keluarga jamaah itu di kelompok saya. Yang kalau datang ke masjid itu ya bersih, rapi, pembelaan, infak. Satu saat itu enggak sambung. Sampai hampir minggu kedua. Lah alhamdulillah di situ yang saya tugasin itu ada imam daerah yang ikut sambung. Ada imam daerah yang sambung. Lah imam daerahnya ini ngajak imam kelompoknya, kita terobosin. Kok enggak ngaji orang ini, kenapa? Sorry, hampir 2 minggu enggak sambung sih. Hampir 2 minggu enggak sambung. Pokoknya minggu kedua didatengin. Saudara tahu enggak, habis asar datang ke sana itu, ke rumah orang itu di kota Surabaya yang metropolitan saudara. Orang ini itu rumahnya cuman dari kayak bambu itu loh, gedek. Terus nggak punya, lantainya itu tanah, cuman plastik. Ada ruang depan, ruang tengah, dapur. Nggak punya kursi, cuman plastik. 3 anaknya itu berbaring di atas plastik di ruang tengah itu, sakit. Orang nggak mampu sama sekali. Lah imam daerahnya ini sudah datang mau nasehatin istilahnya, kok nggak sambung, nggak pamit, nggak izin, nggak memberitahu. Padahal kalau ditarik pembelaan ya ngasih, dikasih infak ya ngasih, tapi keadaannya seberat itu. Ya imam daerahnya itu duduk itu nangis saudara, terus dia minta maaf. Lah orangnya itu saudara jamaah, dia bilang, ngapain bapak imam daerah nangis gitu, kalau bapak mau nasihatkan saya nasihatin saya gitu. Ya saya minta maaf, kamu ini saya suudoni gini. Kamu ya kok mau ditarik pembelaan, tarik keadaanmu kayak gini gitu. Bapak jangan ngendon-ngendoni saya. Saya meskipun fakir, meskipun saya nggak punya, tapi saya berusaha keras untuk bisa menjadi orang jamaah yang baik, sambung, infak, pembelaan. Kalau bapak seperti ini itu berarti bapak ngendon-ngendoni saya. Jadi makin nangis imam daerahnya saudara. Saya sekelompoknya itu. Akhirnya nggak selesai jamaah ya, saya ngelihat itu ya ternyuh sekali saudara jamaah. Akhirnya imam daerahnya pulang, sak kelompok, sak desa itu diperintahkan untuk bangun rumah orang itu. Dibangun rumah langsung saudara.
Di kota Surabaya mestinya ada listrik, ada apa? Nggak ada, nggak yang nggak ada listrik saudara di Surabaya zaman 84 itu nggak ada, semua listrik. Orang itu nggak punya listrik, tidurnya di lantai. Makanya ada nasihat dari keimaman itu turba. Imam-imam itu sudah turba, karena beliau cerita ke Pak Dhohir zaman pertamanya keimaman Pak Dhohir. Nah, di situ saya itu melihat jamaah ketabahan, kesabaran seseorang diberi hidayah oleh Allah. Begitu menjaganya, kan ada qasdan fi ginin wa tajammulan fi faqih. Akhlaknya orang iman di khutbah itu qasdan fi ginin wa tajammulan fi faqih. Kaya sedengan, ya. Kalau kaya sedengan, terus apa? Berhias dalam keadaan melarat. Artinya meskipun tidak mampu, tidak menampakkan apa? Ketidakmampuannya. Jadi orang pamer melarati, sambung bajunya sengaja sobek, saudara. Loh kok sobek? Melarat. Itu namanya pamer melarat. Melarat sombong yaitu. Melarat. Loh ada kan hadisnya itu, yang paling dibenci Allah adalah orang yang fakir dan sombong. Kita ini termasuk fakir saudara. Gimana bagi lur? Antumul fuqara'u ilallah, kamu itu orang yang fakir kepada Allah. Tapi kebanyakan kita di masjid ini sombong. Ayo berapa jamaah tadi malam yang sholat malam doa? Padahal perlunya banyak. Perlu mantu, perlu nikah, perlu lulus sekolah, perlu cari kerja, perlu bikin rumah, perlu haji, perlu umroh. Ayo, siapa yang nggak perlu di sini? Nggak perlu kan? Seberapa banyak kita minta? Berapa jamaah di sini yang semalam sujud, kemarin sujud lama sekali kepada Allah, memintakan keperluannya? Berarti kita ini orang yang fakir dan sombong. Krasa apa ora iki, Lur? Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Balik ya tentang kesabaran ya. Jadi sabar itu ada di satu syarahnya itu ada 6 tapi saya dilupakan. Yang saya hitung ya. Sabar dalam kebenaran, maksudnya teguh dalam kebenaran. Sabar di dalam waktu kaya, meskipun kaya apa? Tetap sabar. Tadi udah ditulis itu. Sabar dalam keadaan fakir, artinya bukan sabar fakirnya. Halo, bukan sabar fakirnya ya. Tetap jamaah meskipun apa? Fakir. Tetap jamaah meskipun kaya. Sabar dalam keadaan pangkat. Pangkat itu dilalah dunianya itu ya, asalnya jadi RT, RW, lurah, camat, bupati, presiden. Coba Jokowi kamu lihat, kita lihat saja mah. Cuman asalnya jadi apa? Wali kota, gubernur, presiden, Rasul. Nah, kalau orang jamaah di kodar gitu set tetap di dalam jamaah meskipun pangkat dikawal, tetap jamaah, itu namanya sabar. Jadi sabar itu bukan kok orang dihani oyo orang diem saja, bukan sabar itu. Terus dalam keadaan jatuh itu ya asalnya pangkat, kaya, cukup gitu, tapi satu saat jatuh tapi tetap sambung ngaji, ibadah, ya tetap infak, ya istilahnya alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Waktu zaman kaya ya sodako infak, waktu zaman nggak punya ya sodako infak seadanya. Itu namanya sabar. Terus dalam keadaan senang, jadi ada 4 ya. Dalam keadaan senang, happy maksudnya. Kalau orang Melayu bilang senang itu longgar ya. Kalau kita ini dalam keadaan senang, happy, dia sehat, anaknya sehat, istrinya sehat, wah tetap konsisten. Kita ini kadang lupa saudara, waktunya pesta-pesta, happy-happy,
Sambung lupa, ngaji lupa, infak lupa. Ya toh? Orang yang happy tapi lupa Allah itu apa? Jadi pengantin. Halo? Jadi pengantin karena macaknya itu skip sholat duhur sama asar. Ada nggak gitu? Banyak. Sudah kadung macak, sudah kadung ini, sudah wudu jani terus kentut saudara. Terus kalau mau dilepas kan wudu lagi. Bayarnya mahal itu, siapa Mak Endan. Kalau sini apa tukang rias ya? Bayarnya mahal lagi, akhirnya nggak sholat duhur, nggak sholat asar. Hanya gara-gara apa? Mantenan supaya bisa salaman sama orang. Jangan mau saudara. Nggih? Jangan mau, jangan. Ya kalau nggak mati, kalau mati gimana saudara? Mati ninggalin sholat, man taraka sholat faqad kafar. Orang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Jadi sabar itu maksudnya dalam keadaan apapun kita tetap dalam kebenaran. Jatuh cinta, dijatuhin cinta saudara. Sabar itu ya. Ada seorang laki-laki di hadis itu jatuh cinta kepada sepupunya. Terus bisa nggak kita tidur bersama? Terus ceweknya bilang, well, kalau kamu bisa ngasih saya 100 dinar, saya mau tidur bersama kamu. Nyari 100 dinar itu banyak saudara. 1 dinar itu 8 gram emas. Berarti kalau 100, 800 gram. 800, 1 gramnya berapa di sini? Hah? 500.000. Ping no dewe. Jumlah sendiri, total sendiri berapa? Banyak saudara, banyak itu. 800 gram. Dia udah dapat datang ke cewek itu, udah dapat emas, udah datang ke cewek itu, saya sudah duduk di atas badannya. Baina syu'abaiha. Saya sudah duduk di 4 cabangnya. Terus cewek itu ngomong simpel aja, ittaqillah wala taftahil khotam. Kamu takutlah kepada Allah, jangan buka keperawanan saya, nggak halal. Belum nikah soalnya. Langsung puret pergi. Ini berarti apa saja jamaah? Ya takwa, ya punya kesabaran. Oh iya ya. Padahal kalau mau marah, lu katanya kamu minta 100 dinar, saya iniin. Pengen nggak anak-anak kita seperti itu saja mah? Artinya itu dalam keadaan menghadapi maksiat yang seperti itu, takwanya timbul, kesabarannya timbul, keikhlasannya itu kan berarti ikhlas. Keikhlasannya timbul, ya udah. Terus dia bilang gini, saya sudah kasihin, saya nggak minta lagi. Meskipun saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya kesabarannya, ya ketakwaannya, ya keikhlasannya ada di situ. Jangan pengen nggak anak seperti itu duduk di atasnya perempuan, nggak pengen. Ya itu kan peristiwanya saudara. Yang kita inginin itu kontrolnya. Karena kita ini satu saat saudara jamaah bisa saja dalam keadaan seperti itu tanpa kita minta. Gini apa gimana? Ya ini asbabun nuzulnya desa-desa harus punya kamar jujukan itu ya. Yes, saya omongin aja supaya sampean tahu ya. Ada orang jamaah itu yang menurut kita tokoh jamaah. Keaktifannya, kesungguhannya. Cuman kerjanya itu harus antar kota, jadi kasihnya perminyakan. Boleh nek klune malur, perminyakan. Jadi kadang itu 15 hari di kota ini, pulang lagi 15 hari ini, tapi udah tingkat tinggi dia. Lah kadang tidurnya di hotel. Di hotel. Lah di hotel itu sudah diingetin Bapak Imam kalau tidur di jamaah saja. Sayang Pak, ini saya soalnya udah dibayar perusahaan. Ya udah, orangnya ini ahli ibadah saudara. Ibadahnya mempeng, ahli sedekah. Gak taunya datang ke Bapak Imam itu tobat zina. Karena satu saat itu dimasukin, jadi waktu di hotel diketok perempuan menanyakan sesuatu, ya pas setannya di situ saudara jam, dan perempuannya memang luar biasa. Wes habis.
one day anak-anak kita saudara jamaah akan menjumpai seperti itu. Dalam arti seperti cerita sampean, anak saya mudah-mudahan sekolahnya lulus, kerjanya baik, ini baik. Itu akan jumpa seperti itu. You're gonna be cornered by a woman. Kamu akan dipojokkan oleh seorang perempuan. Gimana kita sendiri didatengin perempuan telanjang? Bukan ini perempuan cantik telanjang dan memang goda saudara. Astagfirullah. Saya di Amerika ya. Ini budaya Amerika ya. Kenapa susah saya amar ma'ruf di sana itu? Ya di Amerika, di Australia itu saya yang ingat tuh di Amerika. Very clear. Kalau di Australia itu udah nggak saya gatekkan, nggak saya gatekkan. Karena saya udah punya istri. Di Amerika itu saya belum punya istri. Saya pernah kenalan sama cewek. Masa mau ajakin ngaji lah. Dia kenalan sebentar itu cuman ngomong gini, "You wanna sleep with me?" Maksudnya, kamu mau nidurin saya tak? No. Saya bilang enggak. I want you to learn about Islam with me. Jawabnya itu keras saudara. Bullshit. You fucking bullshit man. Ngomongnya gitu, you fucking bullshit. Itu kasar saudara. Kasar itu. Loh, semua laki-laki kalau deketin cewek kayak saya mesti arahnya itu ngajakin tidur. No, I've never sleep with a woman at all. Fuck, you fucking liar. Wah, kamu tuh bohong. Saya bilang saya ini nggak pernah tidur sama perempuan. Saya ini orang Islam. Saya nggak percaya tidur sebelum nikah. Tahu nggak saudara jamaah? Ini anak mahasiswa. Besoknya dia membawa 4 perempuan, including dia sendiri. Datang, Emir, come. 1, 2, 3, 4, 5. They already volunteer to get your virginity. Mereka ini mau volunteer itu apa? Sukarela untuk supaya kamu menghilangkan virginmu, supaya kamu jokomu hilang. 1, 2, 3, 4, 5. Itu perempuannya cantik saudara. Anak mahasiswa. Ya Allah, saya bilang, ini cobaan apa? Itu saudara berat sekali. Ya, kalau kita nggak punya keimanan, amblas saudara. Amblas. Amblas, seriously amblas itu. Mahasiswa bule cantik, kita diketawain, kita ini apa? Masih Joko. 1, 2, 3, 4, 5. Valente. Saya bilangin, saya itu nggak percaya bersetubuh sebelum nikah. Kalau kamu mau Islam, mau ngaji kayak saya, mau jamaah, then I can get married with you. 1, 2, 3, 4, not 5, okay, 4 only. Saya terangin gitu. You know what? Kamu itu apa ya? Dia waktu itu marah dia gini. Kamu itu nggak punya poin. Poinnya kamu pun cuma bersetubuh. Ya udah kita siap. Just do it, man. Gitu. Maksudnya poinnya kan bersetubuh. Ngapain harus saya masuk Islam, belajar ngaji, susah itu. Nikah, kelamaan. The point is you wanna have sleep with me. You wanna have sex with me. But just do it, man. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah. Maksudnya kan kita nggak pengen saya amar ma'ruf. Dikira dia ngajakin apa? Tidur. Ini saja jamaah. Kalau sampean pengen anak sampean, wah saya anak saya besok biar karirnya bagus, ininya bagus. Sampean harus didik anak sampean menjadi orang yang sabar, tabah. Gitu? Takwa. Karena apa? Satu saat pasti ke situ. Satu saat pasti ke situ. Anaknya pinter di SMA, yang godain banyak. Anaknya pinter di kuliah, yang godain banyak.
Zaman saya dulu sudah berani gitu saudara, apalagi zaman sekarang saudara. Nah itu, kalau enggak ini ya, kalau enggak sabar bisa hilang apa? Keimanan kita hilang. Na'udzubillah min dzalik. Nah terus sabar saudara, sekarang sabar. Ada satu hadis yang menerangkan jangan berdoa sabar, kamu akan banyak cobaan. Ibnu Majah. Amal soleh ya berdiri, amal soleh berdiri, tempat duduknya digeser. Yang ini dipenuhin dulu. Semuanya berdiri, amal soleh. Cewek-cewek berdiri. Ya, yang pengen masuk silakan. Jangan duduk di pintu mbak, jangan duduk di pintu. Supaya masuk saja. Yang ingin ke depan sini silakan. Ya di sebelahnya ini masih ada kosong di sini. Di sebelah tiang masih ada kosong. Mas laki-laki masuk ya, dimasukkan. Apa? Geser ya, geser. Yang laki-laki ini masih kosong di sini, Mas. Agak geser, Mas. Agak geser, Mas. Maju aja dikit. Oke, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring barokah. Itu loh, masih kosong itu loh. Oh, banyak kosong itu sana itu. Ya, masuk saja. Terutama yang muda-muda. Saya teruskan ya. Jadi ada satu dalil yang menerangkan jangan kamu minta sabar, nanti kamu banyak cobaan. Tapi ada satu dalil lagi sahih, itu loh, laisas sabru laisal qawiyyu bisurati. Bukan orang yang dikatakan kuat itu orang yang ahli apa? Walakinnal qawiyyu, orang yang kuat itu adalah orang yang sabar, yang bisa memaafkan. Wa ma u'tiya ahadun khairun wa ausa'a minas sabr. Seseorang itu tidak diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih murakabi. Apa Indonesianya murakabi? Mencukupi segala sisi kehidupannya. Jadi tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas. Ausa maknanya aslinya luas. Luas itu maksudnya mencukupi dalam segala keperluan hidupnya daripada pemberian sabar. Kalau orang diberi oleh Allah pemberian sabar, berarti menghadapi segala sisi hidup ini cukup, karena sabar itu diperlukan. Dan saudara jamaah harus ingat ya, wal asr innal illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabar. Allah udah sumpah manusia di jagat raya ini pasti rugi. Yang tidak rugi itu orang iman, beramal soleh, saling nasihat yang isinya kebenaran dan kesabaran. Al-haqqu ma'as sabr. Kebenaran itu harus dengan sabar. Tidak ada kesabaran, kebenaran tidak jadi. Maksud saya gini, jangan sampai timbul di jamaah faham tidak berani minta doa sabar. Allah Rabbana afrik alaina sabran. Jangan sampai timbul. Jangan takut berdoa sabar. Sama sekali jangan. Karena apa? Yang konsep sabar itu bukan konsentrasinya takut dicoba, enggak. Konsep sabar itu saya ingin dapat sabarnya. Kalau saya udah sabar, cobaan itu kan ujian kesabaran saya. Bisa dipahami saja jemaah. Dan anyway hidup ini harus sabar. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Enggak akan bisa masuk surga kecuali orang yang sabar. Jadi ini saya ingin nyampaikan ke sampean ya. Ada satu kontradiksi. Bahkan mubalek menyampaikan nggak usah doa Rabbana afrik alaina sabrun. Saudara, kalau doa itu tidak bisa dikatakan, aslinya tidak perlu kita katakan, nggak bakal ditulis oleh Allah di Quran. Tidak akan ditulis oleh Allah di mana? Di Quran. Rabbana afrik alaina sabrun wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrik alaina sabrun wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkanlah, gerojoklah saya ini dengan kesabaran. Tetapkanlah telapak kaki kami. Ya toh? Dan tolonglah kami mengalahkan orang kafir. Ya Allah, tuangkan kepada kami kesabaran, matikan kami dalam keadaan iman. At least Islam ya,
Ya Allah, tuangkan kepada saya kesabaran. Kalau saya dengan sabar dia harus matikan saya dalam keadaan iman. Itu doanya tukang sihir yang sujud iman kepada siapa? Nabi Musa. Dia sujud kepada Allah, iman kepada amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Terus diancam oleh Firaun, kamu kok iman belum saya izini? Berarti kamu tuh sudah kong kali kong, sudah janjian sama Musa. Ternyata Musa ini guru sihirmu. Coba dibalik saudara. Kalau gitu sekarang kamu saya bunuh. Saya potong tangan kananmu, saya potong kaki kirimu, saya salib, dicubles motoni saudara. Dia doanya Rabbana afrik alaina sabron wa tawaffana muslimin. Sabar maksudnya, ya Allah, saya biarpun diapain tetapkan saya dalam kebenaran, enggak murtad, enggak keluar. Pokoknya saya tetap dalam kebenaran. Saudara, anyway saudara. Kita ini dicoba ya berdasarkan keimanan kita. Jadi ada orang yang kekeh, ngotot, tidak mau, doa sabar, berdoalah, jangan takut. Kalau saya sudah jamaah dengan doa itu, dengan ucapan orang yang, misalnya hadis itu ada hadisnya, tapi ada hadis lain yang lebih kuat. Dalam arti itu, jangan berdoa sabar, kamu banyak cobaannya. Tapi hadis lain, kesabaran itu pemberian yang paling murakabi untuk menuju surga. Dan Allah di Quran bilang, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Enggak akan bisa jumpa surga kecuali orang yang sabar. Ngerti poin saya enggak ini jemaah? Ngerti poin saya? Jadi jangan sampai, soalnya gini ya, orang yang kekeh itu sementara ini ya, orang yang kekeh, saya kasihan hidupnya. Dia nyebar-nyebarin ke teman-temannya, nggak usah doa sabar, nanti banyak cobaannya. Lah hidup kok takut cobaan saudara? Kalau saya ya, la yazalul bala'u fi mu'minin fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta yalqallahu ma alaihi min khoti'ah. Tidak akan berhenti di orang iman, cobaan tidak akan berhenti sama sekali dalam dirinya, hartanya, keluarganya, sampai jumpa kepada Allah nggak punya dosa. Ini hadis sahih. Orang iman itu setiap detiknya, setiap harinya sampai mati itu akan ada cobaan, macam-macam cobaannya. Kadang dari dirinya atau hartanya atau anaknya. Lah, bekal menghadapi dalil ini nggak ada lain kecuali apa? Sabar. Lam yabqa minad dunya illa bala'an wa fitnah. Di Kitabul Ahkam ya. Dunia ini enggak ada ruang yang tersisa 1/juta mili pun kecuali sudah dipenuhi oleh bala'an wa fitnah, cobaan dan fitnah. Jadi jagat raya ini sudah jamaah, enggak ada ruang yang kosong dari bala'an wa fitnah, enggak ada. 1/juta mili square, apa bahasa Indonesia? 1/juta mili, kalau square bahasa Indonesianya apa? Hah? Oh, persegi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inilah kalau kelamaan di luar negeri itu ya bahasa Indonesia yang lupa, bahasa Inggrisnya belum bisa saudara ya. Astagfirullahaladzim. Jadi tidak ada ruang di jagat raya ini yang tidak dipenuhi oleh cobaan dan fitnah. Semuanya sudah ada cobaan dan fitnah. 1/juta mili pun, mili apa tadi? Persegi atau ruang ya, atas bawah ini semua udah dipenuhi cobaan. Sampean saudara jamaah, sampean pengen misalnya, saya di Depok banyak cobaan, pindah ke puncak. Oh, cobaan banyak saudara. Ya enggak. Puncak banyak cobaan, mau pergi pindah rumah nyewa di Pantai Anyer. Oh, banyak cobaan saudara. Ya toh? Zaman kemana dari Jakarta Raya ini isinya cuma cobaan fitnah. Bekalnya hanyalah apa? Sabar. Sabar itu apa sih? Berpegang teguh pada kebenaran apapun jadinya, dalam keadaan apapun, dimanapun dan bagaimana hasil keadaannya. Ini satu topik tersendiri, sabar. Mugo Allah paring kita kesabaran yang barokah dan diberi oleh Allah jalan keluar dari segala cobaan kita. Amin.
Orang yang takut, saya ceritakan takut cobaan itu saudara, yang takut cobaan itu dan nggak mau doa sabar, itu sampai hari ini cobaannya bertubi-tubi dan pusing. Ya anak-anaknya sampai usia tua nggak nikah-nikah, kasihan saya. Padahal yo cantik, yo pinter, yo wis ada aja saudara. Orang pada takut lah, pada apa. Saya ngelihat ya Allah, ya Allah aku. Kalau paling kesabaran, saya yang doa malahan. Mudah-mudahan keluarga itu diberi kesabaran. Jadi awakmu nek luput, kita kalau luput doa ya orang lain doain. Gini apa gimana? Coba kalau di masjid, Robbana Afrika alaina seberang terus sama masa gini. Enggak amin, aku enggak amin, masa gitu saudara. Ya kalau di masjid sampean enggak akan lepas dari Robbana Afrika alaina seberang, enggak akan lepas. Imam sampean akan doa, mubalik sampean akan doa. Anyway daripada gitu lebih baik doa sabar. Nggih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Allah paring barokah. Allah paring karena Allah. Berikutnya saya sebelum menginjak masalah kejamaan, saya mau bicara tentang mangkul. Ditulis mangkul ya. Mangkul. Bismillah. Mangkul. Mangkul itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya itu yang dipindahkan. Asal kata dari nakola, memindah. Asal kata dari nakola, memindah. Mangkul ialah memindahkan ilmu Quran hadis, memindahkan ilmu Quran hadis dari guru ke murid. Yang gurunya mendapat ilmu itu dari guru-gurunya, sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Titik. Ada bawahnya 3 cara mentafsirkan Quran secara global. Ini ada di buku nanti ya, ada 3 cara menafsirkan Quran secara global. Yang nomor 1 tafsir mangkul atau tafsir mutaqaddimin. Tafsirnya orang-orang awal, tafsir mangkul. Nomor 2 tafsir lughawi. Tafsir lughawi yaitu menafsirkan Quran berdasarkan bahasa. Ini muncul 200 tahun setelah Nabi meninggal. Tahun setelah Nabi meninggal. Nomor 3 yang terakhir, tapi ini ada cabang-cabangnya ya. Yang terakhir itu tafsir asyasah, yaitu tafsir berdasarkan politik. Tafsir berdasarkan politik. Nah, ditulis bawahnya sekarang keterangan tafsir mangkul. Adalah tafsir yang dikerjakan
oleh Nabi kepada sahabatnya, yaitu menafsirkan Quran dalam bentuk kehidupan sehari-hari, tanpa melihat bahasa dan politik, Tafsir lugawi tadi, tafsir bahasa sudah ya, yang nomor 2 tadi apa? Tafsir Al-Quran secara lugoh nomor 2 tadi itu, maksudnya bahasa ya, udah ditulis. Jadi sekarang ya, tafsir mangkul itu adalah tafsir yang dikerjakan Nabi kepada sahabat dalam bentuk kehidupan sehari-hari tanpa melihat segi bahasa dan apa? Politik. Nah, terus prakteknya, kalau ada ayat dan sahabat bertanya maksudnya apa, titik, kemudian Nabi Muhammad menunggu wahyu atau malaikat Jibril untuk bisa menerjemahkan maksud ayat ini, dan Allah menurunkan wahyunya, ini loh maksudnya. Itu yang disebut tafsir mangkul. Sudah ada yang ngantuk apa belum ini? Mudah-mudahan nggak ngantuk, baru mulai masa udah ngantuk saudara. Tapi ya maklum kalau tadi malam kerja malam, pulang jam 3 jam 4 pagi, sekarang ngantuk maklum. Soalnya pulangnya amal soleh dulu, nggak langsung tidur ya. Terus ya, lah kalau tafsir lughah itu menafsirkan Quran berdasarkan tata bahasa Arab. Yang terkenal itu tafsirnya Yusuf Islam. Itu nanti kalau mau lihat buku Quran bahasa Indonesia terbitan Depak yang dicetak oleh Saudi Arabia, itu menerangkan tentang ini. Jadi ada listnya. Tafsir mutaqaddimin atau tafsir mangkul itu ada listnya. Siapa aja yang menafsirkan secara mangkul, termasuk Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu termasuk tafsir itu. Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Jalalain, Tafsirul Azim. Jadi mereka menafsirkan Quran berdasarkan mangkul, tidak pakai bahasa. Lah, ada lagi beberapa tafsir yang termasuk lugawi, melihat dari segi bahasa, termasuk salah satunya Yusuf Islam ya, yang tafsir bahasa Inggris itu. Lah kalau di Depak itu juga ditulis, yang dari Depak itu tafsir siasat, tafsir politik, itu tafsir yang dibikin oleh Kemal Atatürk. Dari mana itu? Turki ya. Tulisannya dengan tafsirnya Hamka. Saya kaget juga loh tafsir Hamka, karena Hamka itu menafsirkan Quran besaran pesannya pemerintah Republik Indonesia. Tapi kok yang ngomong Depak saudara. Tapi ya sama lihat sendirilah nanti. Okay? Pokoknya saya udah ngasih sumbernya itu di buku tafsir Quran bahasa Indonesia terbitan Depak yang dicetak oleh Saudi Arabia. Bukunya coklat warnanya. Sekarang balik. Ini tadi cuma tulisan-tulisan, sekarang keterangan. Jadi saudara jamaah, kita ini syukur pol sekali hidup diberi petunjuk oleh Allah, Quran hadis jamaah dengan segala kelengkapannya.
Salah satunya adalah ilmu mangkul. Karena Islam dasarnya Quran hadis, bentuknya harus jamaah. Quran hadis ini punya syarat, Quran hadisnya harus punya mangkul. Alhamdulillah kita ikut mangkul. Mangkul itu apa sih? Mangkul itu menerjemahkan Quran hadis dengan cara memindah. Pokoknya gurunya begini, muridnya begini, muridnya lagi begini sampai sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah tafsir mangkul itu maksudnya menerjemahkan Quran apa yang dimaksud oleh Allah. Sahabat misalnya, yang paling simpel mangkul itu gini. Ji'na ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulnya ya Rasulullah, innallaha amarona an nusallimu wa nusalli alaik. Nabi kita ini diperintah untuk membaca salam dan sholawat kepadamu. Fa amas salam qad arafna. Kalau salam kita sudah tahu. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita udah tahu. Asyhadu alla ilaha illallah seterusnya itu. Lah, fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kita sholawat ke kamu? Sholawatnya itu gimana? Terus Nabi diem hatta dzananna annahu lam yasma, sampai kami mikir, punya suudon istilahnya itu, apa Nabi ini nggak dengar tuh ada orang tanya kok diem aja, nggak taunya diem itu nunggu wahyu saudara. Terus setelah wahyu selesai Nabi bilang ainas sa'il, mana orang yang tanya tadi, ainas sa'il, ha ana ya Rasulullah, ha ana ya Rasulullah, saya ini. Kul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu namanya menafsirkan Al-Quran secara mangkul, nggak lihat dari segi bahasanya apanya. Nabi tanya ke Allah gitu aja, ya Allah ini maksudnya apa sih? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya apa yang solu ini? Dapat wahyu begitu. Tapi sholawat bukan hanya itu. Sholawat insya Allah yang saya tahu yang di Nasa itu ada 17 sholawat. Kalau di hadis-hadis lain malah sholawat tuh macam-macam. Ada yang sholawat tuh gini. Tapi ini jadi salah kaprah, tapi kita nggak boleh salah kaprah ya. Ada sholawat yang punya gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Gitu. Tapi kalau fil alamina innaka hamidum majid bunyinya harus gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. That's it. That's it. Saudara, mangkul zaman sekarang ini ya, seperti yang saya ceritakan tadi malam, banyak orang yang tahu mangkul tapi sengaja tidak menerima mangkul. Karena menurut dia cukup membaca. Padahal di Quran, di hadis, di Quran dulu, di Quran. Allah berfirman tuh ya, Qurannya gini. Surat Al-Qiyamah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah, ayat 18 19. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah tsumma inna 'alaina bayanah. Quran. Muhammad, kamu saya beri wahyu, gak usah keburu-buru niruin. Nanti saya bacakan jelas, baru kamu tiruin bacaannya. Ternyata Allah berfirman begitu itu, bacaan Quran itu bukan satu. Ada 7 huruf yang pecah sampai menjadi lebih dari 100 bacaan. Jadi jamaah kita ini kan namanya, bacaan 21. Enggak 21 saudara. Bacaan itu ada 7 bacaan, ada qiraah asyroh, ada qiraah salasun. Qiraah asyroh itu berarti bercabang menjadi 3 dari asyroh itu berarti 30.
Kalau salasun 30 bercabang menjadi 3 berarti kali berapa? 90 bacaan. Dan ada arbaun, banyak saudara. Jadi sahabat itu diberi oleh Allah kemampuan membaca Al-Quran itu berbagai cara. Berbagai cara. Yang masyhur itu qiraah sab'ah. Yang masyhur. Dari qiraah sab'ah itu pecahnya bukan 2. Pecahnya itu bisa jadi 30. Karena apa? Satu bacaan itu punya 2 wajah. Satu bacaan punya 2 wajah. Jadi bukan hanya 21 saudara. Jadi 7 bacaan itu bisa berpecah-pecah macam-macam. Lah, fa'idha qara'nahu fattabi qur'anah. Kalau sudah saya bacain, kamu ikuti cara membacanya. Itu yang disebut ilmu mangkul. Nggak boleh diroi. Terus summa inna alaina bayana. Muhammad, meskipun kamu bangsa Arab ngerti maksudnya, tapi saya yang akan menerangkan maksud dari ayat ini. Summa inna alaina bayana. Kemudian atas kami Allah keterangannya apa? Al-Quran. Summa inna alaina bayana. Lah, mangkul saudara jamaah, di Quran surat Fatir ayat 36 ya insyaallah. 32 apa 36? Kamu lihat sendiri. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian saya mewariskan Quran ini kepada orang yang saya pilih dari hamba saya. Waris, ya, halo, waris. Tahu waris enggak ini saudara jamaah? Waris itu kalau harta dari orang tua atau anak atau orang yang meninggal dunia kepada orang yang berhak mewaris. Itu namanya waris. Kalau mewariskan ilmu dari guru ke murid. Misalnya saya punya ilmu, saya ajarin ke anak saya ini. Ini kamu saya warisin jurus langkah 1000 misalnya. Jurus langkah 1000 saudara. Terus ada orang tuh ngintip skillnya sama, tapi yang saya beri ini warisan itu apa? Mencuri. Lah Quran ini saudara oleh Allah itu diwariskan dari Allah ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad kepada sahabat, dan sahabat kepada tabiin, dari tabiin kepada tabiin sampai hari ini. Nah, Allah berfirman, Quran ini akan saya wariskan kepada orang-orang yang saya pilih dari hamba saya. Yang bertemu dengan rantai warisan ilmu Quran ini hanya orang yang saya pilih. Dan alhamdulillah kita mendapat rantai itu. Guru kita Haji Nur Hasan almarhum, Kiai Haji Nur Hasan almarhum, beliau mendapatkan ilmu dari guru-gurunya. Syekh At-Tiji, Syekh Abu Samah, itu guru-guru besar. Guru-guru besar di Makkah. Ilmu Quran. Guru tafsir, guru nahwu. Nah, beliau belajar sampai dapat isnad qiraah asyarah. Bukan qiraah sab'ah, qiraah asyarah. Cuman yang mutawatir, yang terkenal adalah qiraah sab'ah. Dan beliau hafal. Punya isnadnya, saya juga punya isnadnya. Dikasih isnadnya, ya toh. Lah itu sampai ke Nabi. Lah isnad ini nanti yang akan menolong kita saudara jamaah. Karena mangqala fi kitab azza wa jalla bi'i fa asabah faqad akhta. Siapa yang berkata dalam kitab Allah dengan pendapatnya tanpa mangkul, meskipun benar hukumnya apa? Salah. Meskipun benar hukumnya apa saudara jamaah? Salah. Lah itu yang kita percaya, ya. Lah banyak orang saudara jamaah sekarang ini, bukan sekarang ini, udah lama, yang menafikan mangkul. Kalau Bapak Imam almarhum, mangkul itu seperti uang. Saya nggak mau nggambarin uang, padahal saya punya uang saudara. Maksudnya itu nggak enak lah nanti. Misalnya ini, misalkan ini uang 100.000, ini uang 100.000, ya.
uang ini saya berikan, Mas, ini untuk kamu, tapi ini saya taruh kantong, saya selipkan gini. Terus ada orang, loh kok Mas Amir ngasih duit gitu sih, saya kok enggak, udah saya ambil aja. Dia ngambil, nggak izin saya, diambil uang 100.000. Oke, ini saumpama dibelikan bakso di belakang sana, ini laku enggak? Laku enggak? Kalau sudah sama-sama dibeliin bakso, rasanya baksonya ini dengan rasanya baksonya ini sama enggak? Sama. Kalau dimakan bikin kenyang, apa ini bikin lapar? Bikin kenyang, dua-duanya sama. Apa bedanya di sini jemaah? Yang ini legal, yang ini tidak legal. Yang ini halal, yang ini apa? Haram. Mangkul itu gitu. Sampean kalau dapat ilmu mangkulnya Quran hadis, amalan sampean mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, segala-galanya itu sah. Kayak dapat ilmu apa? Yang dikisahkan, dapat duit yang dikasihkan. Lah orang yang tidak mangkul, langsung baca buku, langsung dikerjain tanpa punya isnad atau saking ahlinya bahasa, sholatnya sama dengan kita, gerakannya sama dengan kita. Kan nggak berubah rasanya, beli bakso ya dapat bakso. Cuman yang mangkul sah, yang tidak mangkul tidak sah. Taunya kapan ini nanti saudara akibatnya? Kalau sudah mati. Kalau sudah mati, penyesalan itu bisa balik nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak akan bisa balik. Saudara, lagi. Mangkul itu menurut Haji Nur Hasan, saudara jamaah, mangkul itu keuntungan mangkul nih. Ditulis ya, keuntungan mangkul. Yang pertama, mengesahkan ilmu. Keuntungan mangkul itu sah, legal. Yang kedua, informasinya akurat. Yang kedua itu informasinya akurat. Yang ketiga, mendapatkan ilmu dengan mudah dan cepat. Dengan mudah dan cepat. Yang keempat, mudah dan cepat. Yang keempat, segar seperti aslinya. Yang kelima, yoni, apa? Berwibawa. Yoni. Ilmunya itu beryoni. Saya terangkan dulu ya, 5 ini ya. Jadi kalau kita mangkul itu yang pertama legal, sah. Yang pertama apa saja jemaah? Sah. Yang kedua apa? Informasinya akurat. Karena mangkul itu gini. Ada yang sekolah komunikasi nggak di sini? Banyak ya. Saya bilang, ini sering kalau orang-orang anak komunikasi itu biasanya gini. Ada 5 orang bilang ya, jalan ini, saya menunggu kamu di Jalan Margonda Raya nomor 27. Habis itu kita beli Starbucks bersama-sama, kita urunan. Disampaikan, tolong sampaikan ke sebelahmu, sampaikan sebelahnya, nggak pakai ditulis. Apa bilangnya Mas Adi? Nggak tahu Margonda Raya nomor berapa gitu, katanya Starbucks. Ya kan? Habis itu terus satunya ke nomor 3, ke nomor 4, itu bisa menceng saudara. Menceng. Tapi kalau kita pakai ilmu mangkul, itu informasinya akurat, ditulis. Mas ini ya, kita
Nanti kamu sama saya janjian jam 9 pagi hari Sabtu ketemu di Margonda Raya 129. Habis itu kita pergi ke Starbucks bersama-sama. Bawa duit sendiri-sendiri. Ya, bawa duit sendiri-sendiri, kita nggak ngeraktir siapa-siapa. Yang kita bahas di sana ini. Udah dibacain. Tolong ya, 5 orang dibilangin. Mas, tolong dong bilangin ini. Baca. Yang satunya bacain sampai di sana. Informasinya apa, saudara jamaah? Akurat. Apalagi di fotokopi dibagi, fotokopi dibacain, ayo datengin ini maksudnya loh, ini kan ada apa ini maksudnya tuh gini loh, tinggal nambahin. Lah, mangkul saudara jamaah, banyak orang di luar jamaah kita yang tidak percaya mangkul, tidak mau menyampaikan Quran hadis secara mangkul. Katanya terlalu lama, terlalu capek, nggak efektif katanya. Padahal nyatanya lebih efektif dan lebih akurat mangkul itu. Soalnya apa? Di Quran itu surat Yusuf 108 Allah berfirman gini, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan Muhammad, ini Quran adalah jalanku yang benar, saya mengajak kamu ala basirah, atas tahu sama tahu, ana wa manittaba'ani, saya dan yang ikut dengan saya sama-sama berilmu. Simpelnya itu ya, kalau gurunya pegang Quran, semua ya pegang Quran. Kalau gurunya pegang hadis, semua pegang hadis. Lah, ilmu mangkul itu seperti itu, namanya sorokan kalau di pondok-pondok itu. Jadi gurunya pegang Quran, muridnya pegang Quran, maknanya ini, langsung keterangannya ini. Itu setahun Quran tuh enggak setahun langsung khatam lancar, saudara. Tapi kalau yang sudah cepatan itu biasanya 1 bulan khatam, 2 bulan khatam yang sudah cepatan. Yang kilat saudara 1 bulan khatam. Nah itu. Lah, kalau di luar jamaah, orang yang tidak mau nerima mangkul saudara jamaah, mau belajar Quran hadis susah setengah mati. Susah. Gimana? Belajar sendiri, membaca sendiri. Ada nggak yang pernah belajar Islam di luar jamaah sebelum jadi jamaah? Ada nggak di sini? Hah? Ada nggak? Apa yang sampean temui saudara? Capek. Belajar ke ustadz ini, belajar ke syekh ini, belajar ke guru ini, belajar ke grup ini, ke guru, capek. Gak selesai. Cuman ceramah, kadang cuman membahas, kadang tapi kalau di jamaah, pengen belajar sholat, ini kita sholat bu. Pengen belajar Quran, ini Qurannya bu, 60.000 harganya Quran tok, saya nggak minta bayar. Nonton gitu? Udah ngaji, dak setahun khatam, alhamdulillah. Tapi kalau sampeyan nggak mangkul, nggak punya guru mangkul, belajar Quran tafsir, sampai mati pun nggak bakal ketemu, nggak akan ketemu. Makanya olok-olokannya orang luar ke orang jamaah, olok-olokannya dulu zaman saya masih SMA. Hei, darokatus bu, nggak ilmu sihir, pakai ilmu sihir. Gimana mondok baru setahun setengah sudah jadi mubalek, nerangin Quran, nerangin hadis. Itu kalau nggak sihir nggak mungkin. Saya ini sudah mondok 10 tahun, belajar nahwu, bahasa Arab, jangankan pegang Quran. Nah, hadis itu saya masih belum nge, apalagi maknain Quran. Saya mondok 10 tahun loh, belum sampai tafsir Quran. Mondok 10 tahun pinter ngeliwat, saudara. Lah kalau orang mondok di luar jamaah 10 tahun, ya toh, nggak tahu maknanya Quran, lah di jamaah mondok 1 tahun setengah kok sudah jadi mubalek. Ya kalau mau dijawab baik, kita pakai mangkul, kamu nggak pakai mangkul. Mangkul kan cuma pindah ilmu, kan gampang saudara. Coba sekarang ya, gak usah ilmu Quran hadis lah, bikin kue bolu. Ya, kue bolu. Bikin kue bolu, Mas, bikinkan saya ini. Gak pernah belajar saudara. Ini apa Pak? Pokoknya bahannya ini. Gimana cara bikinnya? Ya udah kamu cari sendiri. Judak para saudara. Judak dong, betul loh.
Google penelitian. Kalau sekarang enak Google saudara, cepat saudara. Orang suruh bikin nggak ada itu lah. Saumpama saudara jemaah ya. Orang itu, Mas ini namanya kue bolu. Bahannya ini, cara bikinnya begini, prosesnya begini. Wis bikin, tak tungguin, dibikin sampai jadi. Kok gagal? Oh kurang ini Mas. Jadi saudara itu mangkul. Lah ini urusannya sah dengan tidak sah. Kalau sekarang kita bisa lihat Google, ya toh? Ini kue bolu, bung, bikin kayak gini Mas. Langsung bikin aja kue bolu, tererek keluar. Cara bikin, cara ini bahannya apa? Bikin jadi. Ini bikin kue. Dimakan sama. Tapi kalau Quran hadis sama lihat Mbah Google, Syekh Google, Kiai Google, apa mana walur? Soalnya sekarang tuh banyak kiai instan saudara. Lihatnya di mana? Di Google. Saya ceramah kemana-mana lihat Google. Itu kalau menurut ilmu mangkul tidak sah. Ustadz Google saudara. Nggak sah. Nggak sah. Karena apa? Nggak punya guru. Gurunya itu siapa saudara? Google. Nah, terus jadi kalau kita mangkul itu informasinya akurat. Ya. Yang kedua, yang ketiga apa? Cepat ya. Cepat untuk apa? Mudah dan cepat untuk mendapatkan ilmu. Dulu Bapak Imam Haji Nur Hasan tuh gambarkan gini ya. Mangkul itu kita yakin mantep dan enak. Contohnya ada seseorang, ada sayembara. Barang siapa yang bisa nyari ngasihin saya jarum dari Jalan Margonda Raya nomor 50 katakan. Margonda Raya nomor 50 bisa ngambil jarum di rumah itu ngasihin saya kasih 50 juta. Nah itu. Ini duitnya, Mas. Kamu ini loh duitnya. Saya taruh sini. Kamu saksiin semua ya. Dari situ enggak saya pegang. Pokoknya dapat jarum dari Margonda Raya. Itu orang rebutan saudara. Yang ahli apa? Yang ahli apa kayak detektif itu MacGyver apa? Hah? Conan. Oh yang ngono iku lah pokoknya tuh. Yang ahli bandrek-bandrek ya toh. Yang ahli bandrek mobil. Itu langsung berangkat gitu aja, nggak pikir. Rumah siapa atau siapa, pokoknya itu rumah siapa, punya saya, wis berangkat, nggak tanya. Baru mau masuk rumah itu pada rumahnya dikunci semua. Ini kuncinya di mana? Ini apa gimana? Terus apa ini boleh jebol kuncinya apa enggak? Cari jendelanya semua diperiksa, terkunci semua. Wah kayaknya kita harus jebol deh, atau naik atas lewat genteng. Terus seandainya berhasil sama di dalam rumah itu terus pakai roi sudah. Jarumnya model apa ya kok dapat 50 juta itu mesti jarumnya spesial ini. Kan jarum itu macam-macam saudara. Kalau jarum itu ada yang lubangnya di belakang. Ada nggak? Jarum yang lubangnya di belakang namanya jarum apa saudara? Jarum jahit tangan. Kalau jarum yang lubangnya di depan, jarum apa itu? Mesin jahit. Kalau jarum yang lubangnya di tengah-tengah dari depan ke belakang, jarum apa saudara? Jarum suntik. Oh mana? Sama jarumnya cowok-cowok itu. Jarum yang nggak ada lubangnya, depannya lancip, belakangnya mentol, apa itu saudara? Jarum pentol. Orno. Astagfirullah. Jadi orang saudara ya, bayangannya 50 juta itu masuk situ itu wah kayaknya jarumnya emas deh. Saumpama saudara jarumnya itu ditaruh di atas meja ruang depan.
itu dia nggak akan percaya. Masa jarum ini rek yang membuat saya dapat 50 juta? Nggak mungkin. Kayaknya jarumnya lain deh. Biasanya jarum tuh di mana taruhnya? Oh, di sini tempat jahitan, tempat apa? Oh, doublek sak rumah saudara. Tapi kalau orang yang cerdas, siapa yang bisa ngambilin jarum dari Jalan Margonda Raya nomor 50, saya kasih 50 juta. Yang cerdas itu tanya, Pak, itu rumah siapa? Ya rumah saya. Rumah kamu. Terus itu dikunci apa enggak, Pak? Dikunci. Lah kuncinya ditaruh di mana, Pak? Saya taruh di bawah welcomi itu. Welcomi. Keset. Kan tulisannya welcomi, saudara. Saya taruh di situ. Terus jarumnya jarum apa? Jarum biasa, itu cuman jarum jahit itu yang jarum untuk ya jahit baju itu, bukan jarum jahit mesin jahit. Oh. Terus Bapak naruhnya di mana? Saya taruh di dalam toples tempat dari kaca. Saya bungkus kain, saya tencepin di kain kuning. Saya bungkus kertas kuning. Oh. Lah toplesnya itu di mana? Dalam almari. Nah, dalam rumah itu berapa almari, Pak? Saya punya 15 almari. Lah terus almarinya di mana? Saya taruh di dalam kamar. Pokoknya adik kalau masuk dalam depan rumah itu seret, mentok belakang itu sebelah kanan itu kamarnya. Terus di kamar itu ada berapa almari, Pak? Saya taruh 3 almari. Nah, kamu kalau buka pintu kamar itu jangan lihat kemana-mana, yang almari yang depan kamu itu saya taruh di situ. Itu rak paling atas. Rak paling atas ada toples 4, satu saja yang ada jarumnya. Saya tusukin di kain kuning, saya bungkus di kertas kuning. Mari catat saudara. Udah berangkat. Ringan apa enggak saudara? Ketemu, yakin. Surga 50 juta itu saya gambarin surga. Siapa yang ingin masuk surga harus cari kebenaran. Rumahnya adalah Quran hadis. Rumahnya adalah apa? Quran hadis. Jarumnya itu adalah jalannya. Jalan ke surga itu jarum yang jatuh di padang ilalang. Kalau kita tidak punya radarnya, tidak punya mapnya, tidak punya Google Map, tidak punya TomTom, tidak punya Navigate, gak akan kita bisa jumpa. Saudara, orang pengen masuk surga, hadiah 50 juta tadi harus jumpa jarum kebenarannya Quran hadis. Adanya di dalam apa? Quran hadis rumahnya. Orang pengen masuk surga buka Quran, nggak punya guru saudara. Terus di Quran mau cari caranya sholat, jumpa nggak? Susah. Ada kata sujud, ada kata 5 waktu, ada kata ruku, yaitu ada sholat, wudhu, ada semua, tapi nggak jelas. Terus pengen bisa sholat buka hadis, bisa nggak? Nggak bisa. Mesti ada guru yang harus menerangkan. Mesti. Artinya kita ingin jumpa agama yang benar, lihat Quran hadis. Kalau sudah jumpa saudara, karena kita mangkul ada guru menerangkan, kita yakin dan cepat waktunya. Kalau nggak punya mangkul, semua diroi, buka Quran diroi, buka hadis diroi, nggak ketemu. Saumpama ketemu akan terkejut. Apa itu yang disebut jamaah? Yang masuk surga selamat dari neraka. Sudah ada penelitian kan? Orang itu kalau mau masuk surga harus Islam, dasarnya Quran hadis, bentuknya jamaah. Ketemu. Saudara terus nyari di mana jamaah di jagat raya ini. Terus datang ke LDII. Lihat potongannya, lihat ini yang datang di sama. Sing gawe kupluk iku mek pira? Jiro lupat monem. Tuh. Nah, di mana Mas? 8, 9, njaba 10. Ini yang datang ini berapa ratus? Yang pakai kupluk haji 10 orang yang saya lihat, 11. Ya toh, ustadz gak nggawe kupluk. Tapi kita praktek jamaah ya, PA aja, tak aja ini. Terus yang nemukan itu tadi lah ya.
Selama ini menurut penelitian saya bahwa agama Islam dasarnya Quran hadis bentuknya jamaah itu ya cuma dikerjain orang LDI itu. Tapi apa mereka yang masuk surga? Masa pantas mereka masuk surga itu? Ngaji berangkat ngaji rock and roll lur. Ya toh. Ustadznya pakai jin lagi. Soalnya nggak punya celana, saudara. Celananya yang nggak jin itu nggak tahu saya tinggal di mana, saya cari-cari nggak ada, saudara. Jadi nggak ini, akhirnya lihat orang jamaah ini nggak yakin, masa ini ahli surga kayak gini. Halo, masa ahli surga kayak gini? Mereka tidak tahu kita, saudara, tidak tahu. Orang dapat hidayah itu saja jamaah ya, alamnya lain. Seperti yang saya katakan tadi, orang bisa bertahan ngaji seminggu 3 kali dari kecil sampai punya cucu. Itu kalau nggak super istimewa tidak akan bisa, nggak akan bisa. Pak Ahmad Soleh berdiri, Pak. You berdiri, you. Ahmad Soleh berdiri. Mana senggrongnya ini? Siapa namanya, Pak? Kelana Putra, Pak. Siapa? Kelana Putra. Lanang Kelana Putra. Oh, Kelana Putra. Jadi koyok pendekar dari gua hantu, saudara. Pak Kelana datang dari mana? Saya dari Desa Raja, Pak. Desa Rangkapan Jaya. Raja. Iya. Desa sini? Iya. Oh, Depok. Depok. Oh. Sawangan. Oh. Sawangan. Sudah jadi jamaah berapa tahun? Dari tahun 84, Pak. 84. Kalau sekarang berarti 31 tahun. Sambung seminggu berapa kali, Pak? 3 kali. 3 kali seminggu. Sambung apa aja itu? Nun? Sambung apa saja? Sambung kelompok, sambung desa, sambung daerah. Daerah. Sambung kadang-kadang Dari 84 sampai sekarang ya sambung terus. ya. Alhamdulillah. 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 Saudara Pak Kelana Putra. Ya, Pak. Putra Kelana apa Kelana Putra? Kelana Putra. Ini suaminya? Oh. Pak Kelana Putra ini punya anak gadis cantik, saudara jamaah. Kita doain dapat jodoh yang barokah. Amin. Saman ngacung, saya juga barokah. Ini sejamaah, ini bukti nyata sejamaah ya. Di luar jamaah kita ada orang ngaji seminggu 3 kali selama 31 tahun nggak stop kecuali sakit atau ada dinas. Punya dapuan apa, Pak? Punya putra. Dapuan. Apa? Dapuannya apa? Dapukannya Ya. PAC, Pak. Ketua Hah? PAC. PAC Rangkapan Jaya Arko. PAC. Ada musyawarah nggak sampean? Ya pengurus juga sebagai. Pengurus juga. Jadi selain sambung ada apa? Nun? Selain pengurus juga musyawarah. Iya, selalu musyawarah. Tim pramuka. Tim pramuka juga. Iya, Pak. Lah kapan amal soleh sama istri? Gak perlu ditanyain itu, ya kan? Kalau sempet disempet-sempetin, masa kalau sempet. Jazakallahu khairan, muga-muga paring manfaat dan barokah. Amin. Paring karena Allah. Amin. Paring sehat masuk surga sama dari neraka. Amin. Silakan duduk. Sejamaah, kita diberi oleh Allah hidayah ini incredible. Orang yang berroi melihat kita mungkin apa sih itu, tapi melihat kesungguhan kita. Berapa saudara jamaah ya, kita cari berapa pemuda yang tumbuh di dalam jamaah sejak kecil sholat sampai tua sholat, nggak pernah miss, yo ngaji yo sholat. Itu kenikmatan besar. Tapi orang nggak punya mangkul, ngeremehin kita, ngeremehin kita.
Pak Kelana anaknya berapa? Mas Soleh lagi Pak, berdiri Pak. Ya, Pak. Berapa anaknya? Anaknya berapa? Unek norek. Berapa anaknya? 7, Pak. Yang paling kecil umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Oh, berarti ya sergap lho. Alhamdulillah. Lihat tuh anak muda-muda kan. Terus anaknya yang kecil udah belajar Iqra. Yang kecil Yang 7 tahun. yang 7 tahun udah Ya. kelas SD, Pak. Udah SD, sudah belajar Iqra. Ya. Udah selesai? Belum. Belum. Punya Quran nggak? Punya Quran. Yang jawab istrinya, saudara. Berarti, oh. Terus, apa lagi? Anaknya semua punya Quran. Tinggal 2 semua. Semua punya Quran. Saudara, weh cukup Pak, cukup. Jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Cukup. Maksud saya gini loh, orang di luar jamaah ya, sak keluarga punya Quran 1, 2 itu udah jagoan. Di jamaah ini sejamaah anaknya 7 semua punya Quran, kadang lebih dari 1. Nggih apa nggih? Iya apa enggak di sejamaah? Sampai rumah itu sumpek di sini kitab, tau loh. Punya himpunan, semua punya himpunan, ya kan? 7 orang ya 7 himpunan, lengkap. 7 orang ya kalau ngaji Bukhari semua punya Bukhari, Ibnu Majah, sak keluarga punya Ibnu Majah semua enggak? Punya enggak? Apa share, apa bagi-bagi, pinjem bapaknya, pinjem anaknya? Hah? Tak muin ya? Enggak mungkin. Tak muin itu tidak mungkin. Maksudnya itu semua punya. Di luar jamaah kadang orang itu ya, saya datang ke tempat teman saya, anu pinjam Qurannya dong. Wah, di mana ya Quran? Saya tak tanya bapak. Ya Allah. Terus sak rumah itu orangnya 10, Qurannya 1 nggak tahu tempatnya di mana. Jamaah ini sama minta Quran dikasih insya Allah. Gimana apa gimana? Sama minta saya itu punya stok banyak Quran saudara. Bukan jualan. Bukan jualan, saya memang senang Quran ada ini, saya ini. Alhamdulillah. Hidup kita Quran, di mana-mana Quran. Ya toh? Lah ini orang kalau beroi saudara jamaah melihat kita ini ya nggak pantas. Apa itu ahli surga? Lu jawab lu. Kita ini sungguh-sungguh ibadah, ya sholat, ya ngaji, ya ibadah. Ya nggak minta gaji. Pak Tajab ini nggak ada gajinya saudara. Gimana bagaimana? Nggak ada gajinya. Kasih penter itu pun juga apa saja jamaah, ya beng sini ya sembarang kalir, ngurus jamaah sak gini banyaknya. Sejamaah ini kalau nggak ada niatan orang yang hatinya suci nggak akan bisa masuk surga. Jadi kita sudah syukur pol dengan ilmu mangkul, syukur pol, tepat apa ya sah ya apa akurat, cepat untuk mendapatkannya, segar, halo segar, ya segar yang terakhir ya, segar yang terakhir Yoni. Segar tuh gini, mangkul dari Bapak Haji Nur Hasan tuh gini. Karena di Jawa Timur ya, ngomongnya di Jawa Timur. Ada yang tahu Kota Malang nggak di sini? Pernah dengar Kota Malang? Nah dengar ya. Kerangalam ya. Kalau yang kalau nggak dari Malang ya Kadit Itreng saudara ya, nah. Ngerti Kadit Itreng saudara? Tidak ngerti itu Kadit Itreng saudara. Malang itu air di Surabaya itu sumbernya itu dari pegunungan di Malang. Kalau orang datang langsung di pegunungan tempat sumber itu saja jamaah nyiduk, bikin mie, bikin apa teh, bikin kopi atau bahkan minum langsung nggak jijik dan yakin ini dari sumber soalnya seger. Tapi kalau sama-sama air sumber dari Malang, kita mau minum di Surabaya, kita mesti tanya
Siapa yang bawa atau lewat mana? Nggih napa nggih? Ada orang ngomong air sak jurigen ini, air sak drum ini, air sak tangki ini datang dari sumber di Malang. Saudara, kita mesti tanya siapa supirnya, siapa yang masukin, gimana bawanya, dicampurin apa enggak, atau datang dari Malang ke Surabaya. Kalau dari sini itu dari Bogor ke Jakarta, dari Depok ya, airnya dari Depok. Oh, Bogor, Depok, Jakarta. Iya ya ngono. Gak gelem dilewati balur. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi it's okay, no worries, don't worry. Stay cool, stay cool. Almarhum Haji Nur Hasan gambarkan gini, sumbernya di Bogor, minumnya di Jakarta. Kalau ke Jakarta tuh lewatnya Sungai Ciliwung, saudara. Halo, lewatnya Sungai Ciliwung sampai di Jakarta. Di Bogor rasanya segar, di Jakarta rasanya apa? Halo, rasanya apa? Soalnya sepanjang jalan udah kecampuran, saudara. Buang bangke ke situ, kencing ke situ, gimana bagaimana? Jadi di sana segar, di situ. Tapi kalau dari Bogor lewat Depok, Yon Depok ya atau bukan Deprok, lewat pipa yang kuat, bungkus sama ya toh. Biarpun pipa-pipa ini lewat WC, lewat sungai, lewat tempat-tempat kotor, dari sana rasanya sampai keluar tap di Jakarta itu sama. Karena apa? Lewat pipa yang terjaga. Tapi kalau lewat Kali Ciliwung, sana segar, di Jakarta apa rasanya? Pahit, bahkan racun. Agama juga gitu. Quran hadis ini kalau disampaikan secara mangkul ada urutannya, dan yang mangkulkan itu menjaga betul. Itu kayak masuk pipa itu, saudara. Dari zaman Nabi rasanya segar, sekarang tetap seger. Ya di jamaah ini. Meskipun kita sholat diulang-ulang, Quran diulang-ulang, nasihat 5 bab Quran di jamaah diulang-ulang, tapi di hati kita itu rasanya enak, seger, seperti zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau emir ini, saudara jamaah, kalau saya emir ini tidak menjaga kemangkulan, sama nggak akan mendengarkan, tidak akan, rasanya nggak seseger zaman Nabi. Tapi karena saya menjaga kemangkulan, guru saya, jamaah semua menjaga kemangkulan ilmu murni ini, kita dengar berulang-ulang tetap enak. Karena dalilnya la yasba'ul mu'min min khairin yasma'u hatta yakuna muntahul jannah. Orang iman itu enggak kenyang-kenyang mendengarkan kebaikan sampai masuk surga. Inilah istimewanya ilmu mangkul. Terus ilmu mangkul itu yoni, saudara. Yoni itu bertuah, berwibawa. Orang berdebat dengan orang mangkul, saudara jamaah, udah grogi dulu, grogi. Apalagi dipamerin bisa nerangin, bisa ini, bisa itu, Masya Allah, saudara. Saya SMP kelas 3, saudara, punya murid ngaji guru SPG, guru PGA, bukan SPG, guru PGA, lulusan dari Pondok Kebarongan Banyumas. Kebarongan tuh nggak tahu. Ada yang tahu Kebarongan, Pondok Kebarongan? Kabupaten apa itu? Kayaknya sih ngerubah lho. Gak ahli pondok kabeh berarti. Kebarongan itu di Banyumas pokoknya. Itu pondok top, saudara. Itu mangkul ke saya SMP, beliau ini sudah guru SMA, guru PGA. Saya mangkulkan Quran hadis tiap hari, tapi orangnya nggak ngaji. Datang cuman pengen mangkul tok, karena heran dengan cara saya memaknai. Saya ini sudah ngelontok ilmu nahwu, tapi lihat makna kamu ini, Masya Allah. Masa sampean tuh nggak pernah belajar ilmu nahwu? Enggak, Pak. Ini mangkul. Mangkul itu apa ya? Pindah dari guru ke murid. Masa sampai bisa kayak gini? Ya kan diulang-ulang terus, Pak. Mangkul. Tiap hari.
bertahun-tahun tuh jamaah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga paring barokah, jodoh yang barokah, sekolahnya lancar barokah, mertua yang barokah, biar. Hidup mulia mati masuk surga. Gak amin belas arek. Alhamdulillah. Dah ya, cukup ya ilmu mangkul. Ilmu mangkul ini akan bermanfaat untuk nanti penjelasan saya tentang perjalanan akhirat. Semoga paring barokah, istirahat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.